THS. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, semuanya baik-baik, semuanya sehat-sehat ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebentar nih kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum memuji Tuhan, Kak Irwan mau ajak kita melompat bersamanya adik-adik, biar lebih semangat kita memuji Tuhan. Oke, Kega Warrior, let's go. Sekali lagi adik-adik, lompat lebih tinggi. Kega Warrior, let's go. Nah adik-adik, Kak Irwan juga mau ingetin kalau di masa pandemi sekarang ini adik-adik, kita itu harus selalu happy adik-adik. Kita harus selalu tersenyum agar imun kita tetap kuat adik-adik dan kita tetap happy. Nah adik-adik, Kak Irwan juga mau ingetin kalau setiap hari kita harus belajar bersyukur adik-adik. Kita harus belajar bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Nah, bukan cuma hari Minggu aja loh adik-adik. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, sampai Minggu lagi. Kita harus tetap mengucap syukur. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan nih adik-adik. Kita pujian hari ini, harinya Tuhan. Sama-sama adik-adik ya. Adik-adik, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kakak ajak kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan kau selalu baik, selalu
Katakan Bapa, Engkau baik. Betapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintamu. Katakan aku memuji. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, buat kesehatan yang Engkau berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan Kakak Kega yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi sama Kak Putri di sini. Gimana adik-adik? Udah semangat dong? Udah puji Tuhan, udah sembah Tuhan juga. Nah, sekarang yuk kita dengerin cerita. Yuk tonton video yang satu ini. Dia bernama Tono. Tono kalau di rumah selalu main game. Sampai-sampai Tono lupa belajar. Tono sedih karena nilainya jadi jelek karena dia selalu main game. Lalu kakaknya datang menegur Tono agar dia mau belajar dan mengurangi main game. Nah adik-adik, lihat contoh Tono. Dia nilainya jelek karena sering main game. Nah Tono, tanggung jawab sebagai anak itu belajar. Baik Kak. Nah adik-adik, siapa di sini yang udah sekolah, yang sudah belajar? Nah adik-adik, sebagai anak kita harus kerjakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti Tono yang main game sampai lupa belajar. Yuk adik-adik, kita rajin belajar dan kita harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Tono, kamu janji ya jangan main game banyak-banyak lagi, harus belajar ya. Iya Kak, aku janji aku akan belajar sama kurang-kurangin main game. Nah, bagus. Gimana tadi udah nonton tentang Tono kan? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Putri mau menceritakan tentang suatu kali Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Yuk kita tonton dramanya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta,
yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Tuan, Tuhan pasti Tuan yang tidak baik, karena Tuan menyuruhku bekerja, sedangkan Tuan hanya ingin hasilnya saja. Maka aku tidak ingin bekerja untuk Tuan lagi. Hai kamu hamba yang malas, jadi kamu tidak ingin bekerja dan menyembunyikan talenta yang aku berikan, dan kamu tidak sama seperti hamba yang lain. Jadi sekarang kamu tidak bisa lagi ikut denganku, maka kamu harus pergi. Sekarang pergilah dan jangan kembali lagi. Nah, adik-adik, udah denger kan, udah nonton kan ceritanya tentang perumpamaan talenta? Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu juga berhubungan dengan tanggung jawab adik-adik. Seringkali kita lalai dengan tanggung jawab kita kan. Nah, jadi mulai sekarang ayo kita mulai untuk bertanggung jawab dengan suatu hal. Misalnya nih, beresin mainan sehabis main. Terus tanggung jawab kita juga belajar. Oh iya, jangan lupa saat teduh ya adik-adik, itu juga tanggung jawab kita. Dan berdoa, siapa di sini yang gak sering berdoa, yang kadang-kadang berdoa? Ayo, sekarang kita harus lebih giat lagi
dan membiasakan diri, serta kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kiranya kami dapat belajar untuk bertanggung jawab dan dapat melakukan yang terbaik dari yang kita bisa. Tuhan, berkati orang tua kami dan jagai selalu dan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Tino. Tino mau kasih tahu ayat hafalan bulan Februari. Ikutin ya teman-teman. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dihafalin ya teman-teman. Nah, Tino mau kasih tantangan nih. Teman-teman, ciptakan gaya sendiri yang keren, tapi sopan ya. Hasilnya bisa dikirim ke kakak-kakak Kega. Yang paling keren akan ditampilkan di ibadah online kita. Tino tunggu ya. Dadah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah saatnya nih kita mau tutup ibadah kita. Nah kita angkat kedua tangan kita adik-adik, kita mau terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai adik-adik dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.